Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi para teman-teman dan kawan-kawan yang mengikuti pengajian Ihya pada malam hari ini. Ini adalah malam ketiga. Mari kita mulai pengajian Ihya ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif atau pengarang kitab Ihya, yaitu Imam Ghazali. Semoga pengajian kita ini mendapatkan berkah. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi amwatil muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadzal kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa a'ada alaina min barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu teman-teman yang mengikuti pengajian pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian virtual pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mulai lagi mengkaji Ihya dari atau pada halaman 878 dalam edisi kitab Ihya yang sudah saya bagi kemarin. Saya anjurkan teman-teman untuk ikut melihat teks Ihya-nya sehingga bisa mengikuti bacaan saya, karena saya akan membaca kata per kata seperti metode pengajian yang dipakai di pesantren. Cuma bedanya satu saja, saya tidak memakai bahasa Jawa atau memakai sistem utawi iku yang saya suka saja memakai sistem itu, cuma nanti kalau saya memakainya banyak yang tidak paham kalau yang tidak paham bahasa Jawa. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafdzu tsalitsu. Sekarang kita akan membahas istilah ketiga dari 4 istilah yang sering dipakai di dalam kajian tasawuf, yaitu tadi yang pertama kemarin kita bahas tentang akal, tentang qalb, hati. Kemudian yang kedua tentang ruh, yang ketiga tentang nafas atau jiwa. Kita seringkali mendengar kata jiwa, soul ya, jiwa. Apa itu jiwa? Bagaimana Imam Ghazali mendefinisikan jiwa di dalam konteks pembahasan tasawuf ya. Al-lafdzu tsalitsu. Nah, sekarang kita masuk ke istilah ketiga. Al-lafdzu tsalitsu, istilah yang ketiga, terminologi yang ketiga, an-nafsu adalah an-nafas. Wa huwa, lafal yang ketiga ini nafas, aidan juga mushtarakun, dipersekutukan, artinya sinonim baina ma'anin, antara banyak makna. Jadi nafas itu adalah lafal mushtarak, sinonim. Lafal satu maknanya banyak. Bukan sinonim ya. Kalau satu kata dengan makna yang banyak, kalau sinonim itu dua kata maknanya sama. Kalau satu kata maknanya banyak, itu apa? Saya lupa istilah di dalam bahasa Inggrisnya ya. Tetapi ishtirak itu adalah satu kata dengan makna yang banyak. Wa yata'allaqu, dan berkaitan bi gharadina, dengan tujuan kami, minhu, dari istilah nafas ini, maknanya ini dua pengertian. Ada dua pengertian yang terkait dengan kata nafas ini yang relevan di sini. Ahaduhuma, yang pertama, annahu, sesungguhnya nafas ya, atau kalau di dalam pesantren annahu, itu dhamir hu di sini disebut dengan dhamirus sya'ni ya. Kalau di pesantren itu cara memaknainya annahu, setuhune kelakuan ya, annahu dhamir sya'an. Karena di sini dhamir sya'an itu adalah, ini sedikit digresi ya, agak sedikit menyimpang. Saya akan membahas soal gramatik di sini.
di dalam bahasa Arab kata ganti itu disebut dengan dhamir, ya, atau pronoun dalam bahasa Inggris. Nah, setiap dhamir biasanya atau selalu dia merujuk kepada sesuatu yang datang sebelumnya. Sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalau kita mengatakan dia misalnya, dia itu kembali kepada sesuatu yang sebelumnya. Dia siapa? Bukan merujuk kepada sesuatu yang datang setelahnya. Tetapi dhamir sya'an itu punya kekhususan yang spesifik. Tidak seperti kata ganti pada umumnya yang selalu merujuk kepada konteks sebelumnya, ya. Misalnya kita katakan Umar pergi ke pasar, lalu dia pergi ke sekolah setelah itu. Nah, kata dia di situ merujuk kepada Umar yang datang di sebelumnya. Nah, dhamir biasanya selalu merujuk kepada kata sebelumnya, kecuali dhamir satu ini yang disebutkan dhamirus sya'an. Dhamir sya'an itu merujuknya adalah kepada sesuatu yang datang setelahnya, bukan sebelumnya. Itu perbedaan antara dhamir sya'an dengan dhamir pada umumnya. Jadi ini kata annahu, hu di sini itu dhamirnya disebut dengan dhamirus sya'ni. Dhamir yang menjelaskan tentang keadaan yang datang setelahnya, ya. Maka disebut dengan dhamirus sya'ni. Kalau Anda tidak tertarik dengan isu gramatik, nggak usah didengerin deh. Ahaduma yang pertama, annaus sesungguhnya, yuradu dimaksudkan bihi dengan kata nafas, al makna pengertian, al jami'u yang komprehensif, yang mencakup, ya, likuwatil ghadabi terhadap kemampuan atau kekuatan atau kapasitas, ya, likuwatil ghadabi terhadap kapasitas marah, wasyahwati dan syahwat dan kesenangan. Jadi ketika kita menyebut kata nafas itu biasanya makna yang pertama adalah dia menunjuk kepada dua kapasitas mental atau kemampuan mental pada diri manusia yang terkait dengan kemampuan untuk marah dan kemampuan menyukai, menyenangi sesuatu. Itu nafsu. Jadi nafsu itu punya dua karakteristik. Dia, kalau dia tidak marah, dia menyukai sesuatu secara berlebihan, ya. Jadi itu nafsu. Fil insani, dalam manusia, ala ma sayati syarhu, menurut keterangan yang nanti akan datang kemudian. Mohon maaf saya agak sedikit batuk. Baru puasa 3 hari udah batuk begini, ya. Wahadal istimalu, dan penggunaan ini, huwa adalah al-ghalibu yang umum, ala ahli tasawufi, di antara para ahli tasawuf atau ahli mistik. Jadi ketika kata nafsu itu dipakai di kalangan ahli mistik, biasanya dia menunjukkan dua pengertian atau menunjukkan satu makna yang umum dipakai, yaitu nafsu adalah kecenderungan pada diri manusia kepada dua hal, kecenderungan untuk marah dan kecenderungan untuk menyukai, menyenangi sesuatu, ya. Jadi al-ghadab wa syahwah itu nafsu. Itulah isinya nafsu pada dasarnya. Li'annahum, karena para ahli tasawuf mistik, yuriduna, mereka memaksudkan binafsi dengan kata nafsu, al-asla maf'ul bihi, ya. Al-asla pokok, al-jami'ah yang mencakup, lisifati kepada sifat-sifat al-madhmumati yang tercela, minal insani dari manusia. Jadi ketika para ahli tasawuf menggunakan kata nafsu, biasanya yang mereka maksudkan adalah pengertian yang mencakup sifat-sifat yang tercela pada diri manusia. Jadi kata nafsu itu umumnya adalah menunjukkan pengertian yang negatif pada diri manusia. Karena itu misalnya mereka mengatakan, para ahli tasawuf, fayaquluna, maka mereka mengatakan, la budda min mujahadatin nafsi. La budda, harus, ya, ora kenora kalau bahasa Jawanya, ya, la budda harus, min mujahadatin nafsi, dari memerangi nafsu, wa kasriha, dan mematahkannya, ya.
Karena itu orang ahli tasawuf biasa mengatakan kita harus memerangi nafsu. Kenapa nafsu diperangi? Karena nafsu menunjukkan pengertian makna yang negatif, yaitu sifat-sifat yang tercela pada diri manusia, sifat marah dan sifat suka, ya. Juga wa ilaihi, dan terhadap pengertian seperti ini al-isyaratu, ada petunjuk, isyarat, atau al-isyaratu membikin petunjuk biqaulihi, dengan sabda Nabi alaihi salam. Karena itu di dalam hadis juga ada sebuah hadis yang menunjukkan pengertian yang sama, yaitu hadis yang bunyinya a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. A'da aduwika, musuhmu yang paling bandel, yang paling keras, ya. Musuhmu yang paling musuh, nafsuka adalah nafsumu, allati baina jambaika, yang ada di antara dua sisi badan kamu, ya. Nafsu dalam diri kamu itulah musuh yang semusuh-musuhnya, itu sabda Nabi, ya. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Itu makna pertama. Jadi nafsu adalah pengertiannya sifat yang tercela pada diri manusia, mencakup dua sifat pokok, sifat marah dan sifat menyukai sesuatu. Ketika kita suka melakukan wisata kuliner, suka makan-makan, itu nafsu juga. Kita suka makan, kita suka belanja handphone yang paling baru, ya. Atau kita suka marah ketika macet, ketika kita mengalami sesuatu yang menjengkelkan, ketika kita membaca tweet yang jengkelin, itu semua adalah sikap-sikap atau manifestasi dari nafsu manusia pada dasarnya. Itu pengertian pertama. Al-ma'na tsani, makna yang kedua dari nafsu adalah hiya al-latifatu, ya, adalah sesuatu yang lembut. A subtle thing, itu al-latifah. Allati dzakarnaha, yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Allati hiya al-insanu, yang dia adalah manusia bil haqiqati, dengan sesungguhnya. Jadi makna yang kedua, nafsu bukan negatif. Kalau tadi yang pertama nafsu maknanya negatif. Yang kedua ini nafsu dalam pengertian yang tidak negatif. Nafsu adalah sesuatu yang sifatnya lembut, latifah, ya, latifah, sesuatu yang lembut pada diri manusia, ya. Dan itu merupakan jati diri manusia. Nafsu adalah jiwa, ya. Jiwa itu adalah hakikat manusia. Itulah nafsu dalam pengertian yang kedua. Wahia, dan latifah ini, nafsul insani adalah jiwa manusia, wadzatuhu, dan zatnya dan esensinya. Tetapi nafsu yang seperti ini itu juga bukan nafsu yang monolitik, nafsu yang tunggal maknanya. Walakinnaha, tetapi nafsu yang dalam pengertian kedua ini, nafsu dalam pengertian latifah, tusofu, disifati, biausofin mukhtalifatin, dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Bihasabi ikhtilafi akhwaliyah, sesuai dengan perbedaan keadaan nafsu itu sendiri. Saya mau cek lagi audio, oke, ya? Kalau kurang oke, mohon dikasih komentar biar teknisi saya, yaitu istri saya sendiri, Mbak Inas, bisa mengatasinya. Ini kolaborasi suami istri ini. Faida sakanat, ya. Faida sakanat, ketika nafsu dalam pengertian latifah ini sakanat, dia tenang. Tahtal amri, di dalam kendali, ya, ketika dia tenang dalam kendali kita. Wazayalaha, dan terhindar kepadanya al-ittirabu, kegalauan. Ketika nafsu ini terhindar dari kegalauan, zayala artinya adalah menyingkir, ya, terhindar terhadap nafsu ini, al-ittirabu, kegalauan.
bisababi mu'aradatis syahwati, karena kemampuan kita mengendalikan syahwat, ya. Ketika nafsu dalam pengertian latifah ini bisa tenang karena bisa kita kendalikan, maka nafsu semacam ini summiyat, disebut an-nafsal mutmainnata, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi nafsu dalam pengertian kedua ini banyak jenisnya. Yang pertama adalah nafsu yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yaitu jiwa yang berhasil dikendalikan oleh manusia, oleh kita, sehingga tidak mengendalikan kita, melainkan kita bisa mengendalikannya. Nah, itu disebut dengan nafsu mutmainnah. Atau kalau kita memakai psikologinya Freud, kalau mau meminjam psikologinya Freud, nafsu mutmainnah ini adalah super ego, ya. Jadi keadaan di mana kita bisa mengendalikan insting-insting hewaniah, insting-insting dasar yang ada di dalam diri kita, dan karena kita bisa mengendalikan maka menjadi super ego, ya. Ego yang bisa mengatasi id-nya, kecenderungan primitifnya. Itu yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, itu semacam super ego. Qala Allah Ta'ala, dalam Al-Quran juga ada disebut mengenai nafsul mutmainnah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fi mithliha, di dalam di dalam menjelaskan tentang contoh mengenai nafsu yang semacam itu, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan rela, mardiyatan, dan diridhoi, ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, ya, in the state of being pleased, ya, yang tenang. Inilah nafsu yang pertama. Wan nafsu, dan nafsu bil makna al-awwali, dengan makna yang pertama, yaitu nafsu dalam pengertian kekuatan untuk marah dan kekuatan untuk menyukai sesuatu, syahwat. La yutasawwaru, tidak bisa dibayangkan, ruju'uha, kembalinya nafsu kepada seperti itu, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Nafsu dalam pengertian marah dan syahwat itu bukan nafsu yang bisa kita bayangkan sebagai nafsu yang kembali kepada Allah. Hanya nafsu yang mutmainnah lah yang bisa kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Kenapa tidak bisa kembali kepada Allah? Fa innaha, karena nafsu dalam pengertian pertama tadi muba'adatun, ya, bacanya muba'adatun, dijauhkan anillahi, dari Tuhan. Wahia min khizbi syaitani, nafsu yang pertama tadi itu dalam pengertian marah dan syahwat itu adalah nafsu yang termasuk di dalam bloknya syaitan, ya. Itu bagian dari kekuatan jahat dalam diri kita. Itu yang pertama. Wa idza lam yatimma, dan ketika tidak sempurna sukunuha, ketenangan nafsu, walakinnaha, tetapi nafsu tadi itu, ini yang kedua, ya, ini jenis nafsu yang kedua. Wa idza lam yatimma, ketika tidak sempurna sukunuha, ketenangan nafsu dalam pengertian latifah yang kedua, walakinnaha, tetapi nafsu tadi sarat, menjadi mudafi'atan, melawan, lin nafsi syahwaniyati, terhadap nafsu syahwani, nafsu kesenangan, wa mu'taridatan, dan melawan alaiha, terhadap nafsu syahwaniyah. Jadi ini nafsu yang kedua yang tingkatannya di bawah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang belum mencapai
tahap ketenangan yang total, tetapi dia berusaha untuk melawan tendensi-tendensi negatif dalam diri kita sendiri. Ya. Belum sampai berhasil mengendalikan diri, tetapi dia sudah berusaha. Nah, kalau nafsu yang semacam ini, sumiyat disebut an-nafsal lawwamata. Nafsu yang apa? Yang suka melakukan otokritik, itu al-lawwamah, ya. An-nafsal lawwamata, nafsu yang bisa melakukan otokritik. Al-lawwamata itu kalau dalam bahasa pesantren sing akeh oleh maidu awake dhewe. Nah, itu yang terus-menerus mengkritik maidu itu apa? Ya mengkritik, mengingatkan terus-menerus dirinya, ya. Jadi disebut dengan nafsul lawwamah, nafsu yang otokritik. Dia belum mencapai ketenangan, kalau ini bukan dibikin istri saya tapi oleh pembantu ini. Disebut dengan nafsul lawwamah, nafsu yang suka melakukan otokritik, ya. Kenapa disebut dengan nafsul lawwamah? Li'annaha talumu. Karena nafsu semacam itu talumu, terus mengkritik, mengingatkan, mengasih warning sahibah terhadap si empunya nafsu itu. Inda taqsirihi, ketika dia melakukan kesalahan, fi ibadati maulahu, di dalam menyembah tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu yang selalu mengingatkan diri kita kalau kita lengah, itu nafsul lawwamah. Qala Allah taala, Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi ini nafsu yang sebetulnya dan wala uqsimu dan kami akan wala uqsimu, dan aku tidak bersumpah, ya, bin nafsil lawwamati, dengan nafsu yang lawwamah, yang selalu melakukan otokritik, ya. Jadi ini di sini ada ayat yang menyinggung soal nafsul lawwamah dalam surah Al-Qiyamah ayat kedua. Wa idza tarakat. Nah, ini yang ketiga. Ini nafsu jenis ketiga yang paling rendah ini. Wa in tarakat, dan ketika meninggalkan nafsu dalam pengertian latifah tadi, al-i'tirada, di dalam penentangan, ya. Kalau nafsu ini tidak mau melakukan penentangan terhadap tendensi-tendensi negatif di dalam diri kita, wa az'anat, dan tunduk. Az'anat itu tunduk setunduk-tunduknya, itu az'anat, ya. Az'anat itu kayak orang Jepang yang melakukan bowing, menunduk itu. Kalau orang Jepang sedang bertemu dengan orang lain biasanya kan nunduk, itu az'anat itu, ya. Az'anat, menunduk setunduk-tunduknya. Wa ta'ad, dan menaati nafsu tadi, limuqtadha syahawati, terhadap tuntutan syahwat, ya. Limuqtadha syahawati, terhadap tuntutan syahwat. Wa dawa'i asyaitani, dan terhadap dorongan-dorongan syaitan. Nah, nafsu yang semacam itu, wa in tarokat sumiyat, maka disebut nafsu tadi an-nafsa, nafsu al-ammarata, yang akeh oleh merintah. Kalau dalam bahasa Jawanya itu al-ammarah, ini sifatnya sifat mubalaghah, ya, yang selalu memerintah, bisui, dengan kejahatan, ya. Al-ammarah. Al-ammarah itu di dalam bahasa Arab, di dalam morfologi atau ilmu saraf, itu disebut dengan sighah mubalaghah. Dalam bahasa Indonesia nggak ada ini. Sighah mubalaghah itu artinya begini. Itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan dalam bahasa Inggris juga tidak ada bentuk semacam ini, ya. Sifat mubalaghah itu adalah
kata sifat yang menunjukkan makna yang ditekankan dengan intensif, ya, empathic. Jadi misalnya kata ammarah itu dari kata sifat abirun, memerintahkan orang yang memerintahkan dalam pengertian yang normal, tapi ammaratun memerintahkan dengan sepenuh tenaga, ya, memerintahkan dengan dengan penekanan yang intensif, ya. Jadi tidak semain-main, ini perintah yang sesungguhnya. Nah, itu disebut dengan sighah mubalaghah, ya. Jadi itu disebut dengan nafsul ammarah bisu, ya, nafsu yang gimana, Mbak? Oh ya, betul. Ini dari Kiai Mursyid ada koreksi. La uqsimu, la-nya adalah la ziyadah. Ya, terima kasih Kiai Mursyid. La uqsimu, demi aku, wala uqsimu, dan aku bersumpah bin nafsil lawwamati, dengan nafsu yang selalu memerintahkan kejahatan, ya. Nah, itu nafsu yang semacam ini disebut dengan nafsul ammarah bisu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ikhbaran, mengkhabarkan, ya, an Yusufa, tentang Nabi Yusuf alaihi salam, atau awi mra'atil azizi, atau mengkabarkan tentang istrinya Al-Aziz, penguasa Mesir. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini kata-kata Nabi Yusuf, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Wa qad yajuzu, dan kadang-kadang juga boleh, an yuqala, dikatakan, al muradu bil ammarati bisu'i hiya an nafsu bil ma'nal awwali. Al-muradu, yang dimaksudkan bil ammarati bisu'i, dengan nafsu yang ammarah bisu', nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan tindakan jahat. Hiya adalah an-nafsu bil ma'nal awwali, nafsu dalam pengertian yang pertama, yaitu nafsu dalam pengertian tendensi-tendensi marah dan syahwat dalam diri kita, ya. Jadi nafsu yang ammarah bisu itu adalah nafsu dalam pengertian yang pertama tadi itu. Faidan, maka an-nafsu bil ma'nal awwali, an-nafsu bil ma'na, dengan makna al-awwali yang pertama, mazmumatun, dicela. Nafsu dalam pengertian yang pertama yaitu kekuatan marah dan syahwat, itu dicela, mazmumatun ghayatadz dzammi, dengan setercela-celanya, ya. Jadi itu nafsu yang dicela sekali, itu nafsu yang paling rendah sekali, yaitu nafsu yang kedudukannya paling di dasar itu. Karena itu nafsu yang sebetulnya nafsu primitif, nafsu purba, ya. Nafsu ketika manusia belum mengalami proses sivilisasi atau pemberadaban. Nah, ini yang paling rendah sekali. Nafsu yang tidak bisa naik kepada level yang disebut dengan super ego, karena masih terpenjara di dalam keadaan yang tidak beradab. Wabil ma'na, dan nafsu dalam pengertian atsani yang kedua, mahmudatun, adalah dipuji, yaitu nafsu dalam pengertian nafsu yang selalu melakukan otokritik, ya. Atau nafsu yang mencapai ketenangan. Jadi nafsu dalam pengertian nafsu al-lawwamah dan nafsu al-mutmainnah itu adalah nafsu yang dipuji, nafsu yang baik. Li'annaha, karena nafsu semacam itu, nafsul insani adalah jiwa manusia. Itulah kalau kita sebut sebagai jiwa manusia, yaitu, ya, jiwa itu adalah jiwa manusia. Soul of the human being itu adalah jiwa yang minimal, kalau dia tidak bisa sampai ke level nafsul mutmainnah, adalah nafsu yang mampu melakukan otokritik, ya. Aidzatuhu, maksudnya adalah esensi manusia.
wa haqiqatuhu, dan kesejatian manusia, al-alimatu yang mengetahui, billahi ta'ala tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wasairil ma'lumati dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Itulah sejatinya manusia, ya. Nafsu yang seperti itu. Kalau nafsu yang pertama, nafsu dalam pengertian marah dan syahwah, itu adalah sebetulnya itu bukanlah jiwa atau esensi manusia, itu adalah esensi kebinatangan pada dasarnya. Nah, ini di sini kalau kita cermat, Al-Ghazali menggunakan istilah yang sebetulnya juga istilah para filosof, al-ma'lumat, ya. Al-ma'lumat itu istilah yang khas yang dipakai oleh para filosof muslim seperti Ibnu Sina. Sekali lagi menunjukkan bahwa Imam Ghazali itu tidak benar kalau dia itu membunuh filsafat, menjauhi filsafat, karena kitab Ihya itu sebetulnya bertebaran di dalamnya istilah-istilah filsafat. Ada bagian filsafat yang Imam Ghazali nggak suka, ya boleh saja lah. Tetapi sebetulnya kitab Ihya, terutama bagian yang kuadran ketiga dan keempat nanti ini, itu banyak sekali istilah-istilah filsafat. Bahkan psikologi yang, psikologi itu apa sih? Ulasan atau pengetahuan tentang jiwa. Psikologi Al-Ghazali di dalam Ihya yang dalam kuadran ketiga dan keempat nanti, itu dalam banyak hal itu mirip dengan psikologinya Ibnu Sina, ya. Kalau kita baca kitab Asy-Syifa Ibnu Sina, Asy-Syifa itu kitab filsafat karya Ibnu Sina yang terkenal sekali. Ada bagian yang disebut dengan an-nafs atau jiwa. Nah, itu kalau kita baca bagian an-nafs atau psikologi dalam kitab Asy-Syifa Ibnu Sina, Al-Ghazali banyak meminjam istilah-istilah filsafat itu. Jadi Imam Ghazali itu belajar filsafat ini unik. Imam Ghazali itu seperti beliau ceritakan sendiri di dalam kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, beliau itu belajar filsafat di sela-sela waktu dia kosong sambil mengajar. Jadi karena kita tahu Imam Ghazali itu pernah ngajar sekitar 6 tahun di Baghdad, di sekolah Nizamiyah, di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Nah, di sela-sela beliau mengajar ada waktu kosong, itu beliau baca filsafat selama 3 tahun, otodidak. Seluruh bukunya Ibnu Sina, Al-Farabi dan para filosof-filosof yang lain dibaca oleh beliau di dalam waktu-waktu kosong, di sela-sela ngajar, ya. Jadi Imam Ghazali waktu kosong di antara ngajar tidak main Twitter atau status Facebook, tetapi dia baca buku filsafat, dia baca secara otodidak 3 tahun dan seluruh filsafat itu dikuasai sampai ke intinya yang paling dalam. Sehingga Imam Ghazali berhasil menulis buku yang judulnya Maqasidul Falasifah, ya. Itu ringkasan tentang filsafat Ibnu Sina dan Al-Farabi. Kalau Anda baca kitab Maqasidul Falasifah yang ditulis oleh Imam Ghazali, yang belajar filsafat dengan otodidak tanpa guru dan bacanya di sela-sela dia ngajar itu kalau Anda baca buku Maqasidul Falasifah, itu jauh lebih terang benderang daripada buku filsafat yang ditulis sendiri oleh Ibnu Sina. Nah, inilah keajaiban Ghazali itu. Imam Ghazali punya keajaiban yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk artikulasi yang jelas. Imam Ghazali adalah the big articulator, ya. Orang yang bisa mengartikulasikan gagasan dengan terang benderang. Filsafat yang rumit di tangan Ibnu Sina dan Al-Farabi itu ditulis dengan terang benderang, dengan jelas sekali, dengan artikulatif sekali oleh Imam Ghazali. Kalau dalam bahasa Inggris sekarang disebut dengan lucid, ya. Imam Ghazali itu adalah orang yang lucid, orang yang kalau nulis itu jelas sekali. Nah, itulah keistimewaan Imam Ghazali ini, luar biasa.
Nah ini kata ma'lumat, ya lagi-lagi ini saya kasih garis bawah ya, al-ma'lumat ini istilah khas filosof ya. Anda nggak akan temukan istilah ini di dalam fikih atau dalam buku tasawuf yang tidak ada bau filsafatnya. Karena Al-Ghazali ini menulis kitab tasawuf Ihya ini penuh dengan istilah-istilah filsafat, dengan episteme atau cara berpikir para filosof, tetapi di situ diperkaya oleh Al-Ghazali dengan tasawuf ya. Baik, sekarang kita masuk ke istilah yang keempat. Al-lafzur rabi'u, istilah atau terminologi yang keempat. Al-aqlu adalah akal. Apa itu akal ya? Kita seringkali menggunakan istilah akal. Apa sih akal itu? Wa huwa akal ayudon juga mustarakun dipersekutukan ya. Lima'anin untuk makna mukhtalifatin yang berbeda-beda. Jadi sama dengan kata nafsu, akal ini juga satu kata dengan banyak pengertian ya. Zakarnaha yang sudah pernah kami ulas fi kitabil ilmi, di dalam kitab tentang ilmu. Kitab ilmu ini adalah kitab pembuka di dalam kitab Ihya ya. Kitab Ihya itu dibuka dengan ulasan mengenai kitabul ilm. Nah, di sana Imam Ghazali sudah pernah menjelaskan dengan cukup panjang lebar mengenai pengertian akal. Cuma wal muta'alliqu, dan yang berkaitan bi gharadina, dengan tujuan kami, min jumlatiha, dari keseluruhan pengertian keseluruhan makna tadi. Makna ya ini adalah dua makna. Dari banyak makna yang sudah pernah kami ulas di dalam kitabul ilm sebelumnya, ada dua makna yang relevan di sini. Ahaduhuma, yang pertama, annahu, sesungguhnya. Nah, ini juga dhamirus sya'an ya. Dhamir situatif, kalau mau pakai istilah itu, dhamir situasi. Annahu qad yutlaku, kadang diucapkan kata al-aql, wa yuradu, dan dimaksudkan bihi dengan kata akal, al-ilmu, kemampuan mengetahui, bihaqaiqil umuri, dengan kesunyatannya sesuatu, dengan kesejatiannya sesuatu. Jadi ilmu itu kadang-kadang, ini makna yang pertama, yaitu maknanya adalah kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu sampai ke akar-akarnya, ke radiksnya, ke akar yang paling dalam, hakikatnya, bukan pengetahuan yang dangkal, yang hanya mediocre ya, tapi pengetahuan yang sampai ke akar paling dalam. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sampai ke akar-akarnya. Makanya kalau kita ada orang disebut alim, orang alim itu bukan sekedar orang yang tahu hanya baca koran, atau apalagi hanya tahu dari medsos saja gitu kan. Bukan, alim itu orang yang punya ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah al-ilmu bihaqaiqil umur, atau bihaqiqatil asya. Tahu mengenai sesuatu sampai ke akar-akarnya, sampai ke esensi yang terdalam. Itulah ilmu. Jadi kalau ilmu kalau Anda tahu hanya tahu-tahu saja ya, tahu sekedar tahu, itu bukan ilmu. Itu ya apa ya, itu apalah, tahu dalam pengertian yang awam saja. Tapi kalau tahu dalam pengertian yang dipakai oleh para ulama seperti Imam Ghazali, al-ilmu itu adalah tahu mengenai sesuatu yang mendasar ya. Fayakunu ibaratan, maka akal dalam pengertian ini yang pertama, ibaratan adalah ekspresi, ungkapan, an sifatil ilmi, dari sifat ilmu, alladzi mahalluhu, yang tempatnya al-qalbu, adalah hati. Jadi ilmu dalam pengertian kemampuan mengetahui sesuatu sampai ke akar-akarnya, itu adalah sifat, atribut ya, kapasitas,
mental abilities, kemampuan mental yang tempatnya ada di hati. Nah, kembali kepada kemarin pengertian hati yang kedua, yaitu latifah ruhaniyah rabbaniyah, ya. Hati dalam pengertian kemampuan yang subtil dalam diri manusia yang sifatnya rohani dan ketuhanan. Ini menarik karena apa ya? Al-qalb, hati, seperti digunakan atau dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini, itu bukan hati yang sering kita mengerti selama ini, ya. Hati di sini juga bukan sekedar, kalau selama ini kan kita memahami hati itu sebagai tempat di mana di situ ada kemampuan afektif, kita merasa sesuatu, kita senang, gembira, sedih, itu hati. Tapi bukan itu saja. Imam Ghazali memaknai kata qalb itu juga artinya adalah tempat organ dalam tubuh manusia di mana di situ terletak kemampuan-kemampuan untuk mengetahui, kemampuan-kemampuan kognitif, bukan hanya afektif tapi juga kognitif, gitu. Nah, itu akal. Akal adalah pengetahuan. Jadi itu pengertian pertama, pengetahuan tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Watsani, dan kedua, annahu, dhamir sya'an lagi, annahu qad yutlaku, kadang diucapkan, dikatakan qad yutlaku, ya, dalam bahasa Arab kalau ada fi'il mudhari', kemudian ada prefix, ada partikel pendahulu qad, maka artinya adalah kadang-kadang, ya. Jadi misalnya kata yadribu, memukul biasa, tapi kalau Anda katakan qad yadribu, kadang-kadang memukul, ya. Jadi kata qad di situ mengubah kata kerja mudhari' menjadi bermakna kadang-kadang. Itu kata qad, ya. Qad yutlaku, kadang-kadang, ya. Jadi kalau nanti Anda menerjemahkan dalam bahasa Arab ada istilah seperti ini, qad yutlaku, fi'il mudhari' ada prefiksnya qad, itu Anda harus terjemahkan kadang-kadang. Kalau Anda buang kata kadang-kadangnya, itu Anda melakukan pengkhianatan karena Anda membuang pengertian yang ada pada bahasa aslinya. Qad yutlaku, kadang-kadang diucapkan, wa yuradu, dan dimaksudkan bihi, dengan akal, al-mudriku, ya. Al-mudriku, bukan al-mudraku atau al-madraku, tapi al-mudriku lil ulumi, sesuatu yang mudrik, yang bisa mengetahui, yang bisa memahami, lil ulumi, terhadap terhadap pengetahuan. Fayakunu, maka akal dalam pengertian kedua ini, huwa al-qalba, dia adalah qalb. Ani, maksud saya tilkal latifata, adalah latifah tadi itu, kemampuan yang atau sesuatu yang lembut, yang sudah pernah kami jelaskan dalam penjelasan mengenai qalb sebelumnya. Jadi yang pertama, kalau mau diringkaskan, ya, akal itu adalah pengetahuan tentang sesuatu sampai ke dasar-dasarnya. Yang kedua, akal itu adalah bukan pengetahuan tapi kemampuan untuk mengetahui. Nah, itu beda, kan? Kalau yang pertama tadi pengetahuannya, kalau pengetahuan itu sifat. Tapi di sini adalah kemampuannya, sesuatu yang membuat seseorang bisa mengetahui sesuatu, al-mudrik, ya. Itu pengertian kedua. Jadi akal adalah kapasitas. Itu yang mana kedua. Mana pertama, akal adalah pengetahuannya. Jadi sesuatu yang dihasilkan karena kapasitas ini, ya. Dalam atau secara ringkas, ya, sebetulnya akal itu adalah, ya, kapasitas mental untuk mengetahui atau pengetahuannya itu sendiri, ya. Itulah makna akal. Wa nahnu, ini pembahasan. Nah, ini
saya akan tekankan lagi pembahasan ini. Kalau anda dengarkan penjelasan Imam Ghazali seperti ini, apa yang anda rasakan coba? Ini penjelasan yang tidak murni tasawuf ini. Ini tidak sekedar mistik, tapi ada mistik tetapi juga ada filsafat. Ini semua adalah diskursus filsafat sebetulnya. Orang yang tidak pernah membaca filsafat tidak akan menulis seperti ini. Kalau anda baca misalnya risalah tasawuf yang ditulis oleh para ulama yang tidak akrab dengan filsafat seperti Imam Qushairi misalnya di dalam risalah Qushairiyah, atau Abu Thalib Al-Makki yang menulis buku Qutul Qulub yang menjadi salah satu sumber Ihya ini, ya, atau karya-karya Al-Harith Al-Muhasibi yang juga banyak dirujuk oleh Imam Ghazali. Kalau anda baca itu karya-karya tasawuf yang ditulis oleh para ulama yang tidak membaca filsafat seperti Al-Ghazali, anda nggak akan menemukan penjelasan seperti ini. Ini penjelasan seperti ini hanya mungkin ditulis oleh orang yang memang lahu qadamun rasikhah fil falsafah. Dia punya kaki yang menghunjam dalam di dalam studi filsafat. Ya, Al-Ghazali ini, lagi-lagi saya ingin tunjukkan Al-Ghazali itu tidak membenci filsafat, tidak membunuh filsafat. Ihya itu penuh dengan ulasan-ulasan yang filosofis, ya. Jadi keliru kalau anda menyangka Al-Ghazali itu adalah pembunuh filsafat. Nah ini ulasan yang akan kita baca berikutnya ini juga sangat filosofis ini. Wa nahnu na'lamu wa nahnu dan kami na'lamu dan kami atau kita semua tahu anna kulla alimin, sesungguhnya setiap orang alim, falahu, maka bagi orang alim itu, fi nafsi, di dalam dirinya, wujudun, ada wujud, eksistensi, being kalau dalam bahasa filsafat barat, ya, wujudun, being, huwa, yang wujud itu sendiri adalah aslun, pokok, qaimun, yang otonom, binafsi, dalam dirinya. Ini adalah bahasa filsafat ini. Ini bukan bahasa fikih, bukan bahasa kalam dalam pengertian mutakallimin atau teolog muslim. Ini bahasa filsafat. Jadi kita semua tahu, ini kata Al-Ghazali, ya, orang yang disebut alim, ya, orang yang disebut tahu, the knower, ya, orang yang tahu atau the knowing agent atau orang yang tahu, itu di dalam dirinya ada wujud, ada eksistensi yang otonom dalam dirinya. Ketika kita menyebut alim, Profesor Quraisy itu alim, itu maksudnya apa? Ada dua dimensi di dalam kata-kata atau ungkapan Profesor Quraisy itu alim. Profesor Quraisy sendiri sebagai being, sebagai wujud yang eksis secara otonom dalam dirinya sendiri. Wal ilmu, dan ilmu, sifatun, adalah atribut sifat, halatun, yang menetap, fihi, di dalam alim itu. Ketika kita mengatakan Profesor Quraisy itu seorang alim, maka dalam ungkapan ini ada dua dimensi. Ini penjelasan filsafat ini. Pertama adalah Profesor Quraisy sendiri, yang kedua atribut atau sifat Profesor Quraisy sebagai orang alim. Agak rumit, ya. Tapi kita coba ikuti cara berpikir Imam Ghazali ini, ya. Kita coba masuk ke dalam alam pikiran Imam Ghazali. Ketika kita menyebut seseorang itu alim, maka di dalam istilah kata-kata orang alim itu ada dua pengertian di situ. Orangnya sendiri dan sifat alim yang ada pada orang itu. Jadi akal itu tadi itu kan, ini untuk menjelaskan tadi itu pengertian akal itu. Akal itu
bisa bermakna sifat yang menetap pada orang alim, itu makna pertama. Akal juga bisa dalam pengertian orang yang punya kemampuan untuk mengetahui. Profesor Quraisynya itu sendiri. Jadi akal itu bisa berarti Profesor Quraisy yang alim. Akal juga bisa berarti ilmu yang ada pada Profesor Quraisy. Itulah mana akal. Asik kan? Ini penjelasan filsafat ini sebetulnya. Sekali lagi ini kalimat seperti ini tidak mungkin ditulis kalau bukan oleh seorang alim yang belajar filsafat seperti Imam Ghazali. Ini juga berkaitan dengan keterangan kemarin yang sudah pernah saya jelaskan di dalam filsafat ala Ibnu Sina. Itu kan ada teori, ada konsepsi tentang jauhar dan arad. Jauhar itu esensi, arad aksiden. Kalau kembali kepada contoh tadi, Profesor Quraisy itu jauhar. Kealiman Profesor Quraisy itu arad aksiden. Itu filsafat Avicennian ya, atau filsafat Sinian, filsafat ala Ibnu Sina. Wasifatu dan sifat ghairul mausufi bukan atau beda dengan sesuatu yang disifati. Sifat itu beda dengan mausuf. Profesor Quraisy itu beda dengan sifat kealiman Profesor Quraisy. Meskipun menyatu dalam diri orang itu, dalam diri Profesor Quraisy, tapi antara Profesor Quraisy yaitu mausuf dengan sifat kealiman Profesor Quraisy itu dua hal yang terpisah. Kealiman Profesor Quraisy dan Profesor Quraisy walaupun menyatu pada diri Profesor Quraisy, tapi itu adalah dua aspek yang berbeda. Ya. As-sifatu ghairul mausuf. Nah, kalau ini bahasa yang sering kita jumpai di dalam pembahasan kalam atau teologi Asy'ariyah misalnya ya. Itu sering kita jumpai ini. Ya, lagi-lagi ini juga bahasa filsafat ini, filsafat teologi ya. Wal aqlu dan akal qad yutlaku kadang diucapkan wa yuradu dan dimaksudkan bihi dengan akal tadi sifatul alimi, sifat seorang alim ya. Sifat kealiman Profesor Quraisy misalnya. Wa qad yutlaku dan kadang diucapkan wa yuradu dan dimaksudkan bihi dengan kata akal tadi mahallul idraki, tempat kemampuan kognisi atau mengetahui. Ini al-mudrika, yakni orang yang mengetahui. Jadi akal itu bisa disebut, bisa diucapkan dan dimaksudkan sebagai sifat ya, kealiman Profesor Quraisy, tapi juga bisa diucapkan dengan pengertian mahallul idrak, tempat di mana terjadi aktivitas kognisi atau mengetahui, yaitu Profesor Quraisy itu. Jadi akal itu tempat mengetahui atau sifat mengetahui. Semoga Anda tidak pening mendengarkan penjelasan ini ya. Kalau pening nanti minum kolak setelah ini. Wahua dan akal dalam pengertian ini al-muradu yang dimaksudkan biqaulihi dengan sabda Nabi SAW. Ada hadis, meskipun ini hadis seringkali disebut sebagai hadis yang dhaif ya, atau malah ada yang mengatakan hadis maudhu. Awwalu ma khalaqallahu al-aqlu, awwalu ma, sesuatu yang pertama-tama khalaqa, menciptakan Allah al-aqlu adalah akal. Ciptaan yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu adalah akal. Kalau Anda, saya harap di sini ada pendengar pengajian ini atau penonton yang Kristen, semoga ada. Kalau ada yang Kristen, ini mengingatkan kita pada pembukaan di dalam Injil Yohanes ya. Pada mulanya adalah kata atau firman, logos ya. Nah, ini hadis ini sebetulnya agak mirip-mirip dengan pembukaan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman.
sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal, logos, ya, akal. Nah, hadis ini akal di sini maksudnya apa? Maksudnya apa? Bukan sifat di sini. Kalau sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal, bukan dalam pengertian sifat. Karena kalau sifat itu mengikuti yang disifati. Akal di sini artinya ya orang yang punya akal. Yang pertama kali diciptakan adalah akal, bukan akal dalam pengertian sifat, tetapi tempat terjadinya aktivitas ilmu, yaitu akal. Fa'innal ilma, karena ilmu, aradun adalah accident, ya, accident itu adalah sesuatu yang datang dan pergi. Karena ilmu itu adalah accident, arad, la yutasawwaru, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikonsepsikan, yakuna, untuk berada, awwala makhlukin, sebagai makhluk pertama. Karena kalau akal dalam pengertian sifat, ya, yaitu ilmu, ya, itu arad, accident. Tidak mungkin accident itu dibayangkan sebagai makhluk pertama. Kalau Allah mengatakan yang diciptakan Allah pertama kali adalah akal, tentu bukan ilmu di situ artinya, karena ilmu itu adalah sesuatu yang mengikuti akal. Jadi akal di sini artinya bukan sifat, tetapi adalah tempat terjadinya sifat itu, yaitu akal itu sendiri. Bal labudda, bal sebaliknya, labudda seharusnya, wa an yakuna, untuk ada al-mahallu, mahal, tempat akal itu, makhlukon, diciptakan, qablahu, sebelum terjadinya ilmu, au ma'ahu, atau bersama dengan ilmu itu. Jadi yang diciptakan pertama kali itu seharusnya tempat ilmu, yaitu akal, bukan ilmunya, karena ilmu itu mengikut akal itu sendiri gitu. Rumit ya, tapi nggak apa-apa ya, ikuti saja. Kita dengarkan bagaimana Imam Ghazali mengulas mengenai akal ini, menarik. Nanti lama-lama Anda akan paham. Wali'annahu, dan karena sesungguhnya, ini juga dhamir sya'an, sesungguhnya keadaan berikut ini, la yumkinu, tidak mungkin, al-khitabu, untuk bercakap-cakap dari via Allah, ma'ahu, bersama akal dalam pengertian ilmu tadi, ya. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, khabar itu maksudnya hadis juga, annahu qala lahu dalam hadis qudsi diriwayatkan, qala, bersabda, berfirman, lahu, kepada akal dalam pengertian mahallul idrak tadi itu, ta'ala, maha agung, aqbil fa aqbala. Jadi ada sebuah hadis qudsi yang di situ dikisahkan, Allah berkata kepada akal, aqbil, datanglah, fa aqbala, maka akal itu datang, ya. Di sini akal maksudnya akal sebagai tempat terjadinya aktivitas ilmu, bukan akal dalam pengertian ilmu, karena kalau ilmu nggak bisa disuruh datang, kan itu nggak mungkin itu. Maka kemudian Allah berfirman lahu, kepada akal, adbir, pergilah, fa'adbara, maka akal itu pergi. Al-haditha. Jadi ini akal, ya. Saya ulang lagi, akal itu punya dua makna. Pertama adalah sifat, yang kedua adalah tempat terjadinya sifat, ya. Saya akan kembali kepada contoh tadi itu. Profesor Quraisy itu orang yang alim. Nah, akal itu bisa dalam pengertian sifat kealiman Profesor Quraisy, itu pengertian akal pertama. Kealiman Profesor Quraisy atau ilmu yang ada pada Profesor Quraisy, itulah akal. Atau akal dalam pengertian kedua juga bisa bermakna tempat terjadinya aktivitas ilmu di dalam diri Profesor Quraisy, yaitu akal sebagai apa? Istilah brain di dalam neurologi atau neuroscience modern itu tidak bisa dipakai sebagai terjemahan untuk kata akal, ya. Mungkin istilah yang paling baik dalam bahasa Inggris akal itu intellect, ya. Intellect. Intellect itu tidak sekedar brain, karena kalau brain itu ya otak. Otak itu organ fisik. Akal itu bukan sesuatu yang fisik, tetapi
sesuatu yang sifatnya tadi itu istilah Imam Ghazali latifah, ya, sesuatu yang lembut, sesuatu yang non tangible, yang tidak bisa dilihat. Memang organnya bisa kita lihat, akal dalam pengertian otak, tetapi aktivitasnya itu sendiri adalah latifah, ya. Kita terus. Oke, kita akan tambah sedikit ya. Faidan, saya akan teruskan sampai sebelum subpasal tentang bayanu junudil qalbi, keterangan tentang pasukan-pasukan hati, ya. Ini menarik ini. Ini di sini nanti kita akan temukan penjelasan Imam Ghazali yang penuh dengan perlambang, analogi, metafor, ya. Yang ini menjadi kekhasan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kalau memakai bahasanya Ibnu Rushd, ya, yang pernah mengkritik beliau dalam karya yang terkenal Tahafutut Tahafut, Imam Ghazali ini memang dia tahu filsafat, belajar filsafat dengan mendalam sekali. Tetapi Imam Ghazali punya sesuatu yang lebih dari sekedar filsafat, yaitu punya kemampuan retorika yang baik. Dia punya sesuatu yang sifatnya performatif dalam bahasa filsafat sekarang, ya. Sesuatu yang membuat beliau itu bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas, dengan cara menggunakan metafor, tamsil, perlambang, simile atau perumpamaan dan seterusnya. Kitab Ihya ini penuh, terutama nanti dalam bagian berikut ini, penuh dengan perumpamaan, ya. Hati itu diserupakan dengan raja, kemudian anggota tubuh manusia itu seperti khadam-khadam atau pembantu-pembantunya yang bertugas untuk melayani raja. Karena Imam Ghazali itu sadar, beliau itu ngarang itu membayangkan bahwa audiensnya atau orang yang menjadi sasaran kitab Ihya ini itu bukan Ibnu Sina atau Al-Farabi, bukan para dokter-dokter IAIN atau dokter UI atau ITB atau orang-orang yang pintar sekali, enggak. Imam Ghazali ini nulis buku ini bayangannya itu ya orang yang tidak S3 tapi juga enggak SD, SMP, SMA, ya tengah-tengah lah, S1 yang ya masih belum sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Jadi makanya kitabnya ini penuh dengan keterangan-keterangan yang menggunakan metafor, ya. Argumentasi yang dipakai bukan burhan, dalam istilah filsafat itu burhan, demonstrasi dengan prosedur logika Aristotelian yang rumit sekali karena ketat sekali, kering sekali. Tapi enggak, Imam Ghazali ini menggunakan kayak kiai pidato di kampung itu, asik, penuh dengan metafor, dengan perumpamaan, ya, supaya orang bisa mencerna dengan mudah. Itu Imam Ghazali, ya. Nah, sekarang kita akan ikuti bagian berikut ini. Fa'idzan, maka dengan demikian qadin kasyafa, telah menjadi jelas laka bagi engkau anna ma'ani hadhil asma'i, bahwa sesungguhnya makna semua istilah ini maujudatun, ada. Jadi sekarang jelaskan bahwa 4 istilah tadi itu benar-benar ada pengertian substantifnya, enggak sekedar hanya istilah kosong itu, enggak. Ada pengertiannya. Wahia, yaitu pertama al-qalbul jismani. Pertama, qalbu atau hati yang bersifat fisik. Tadi kan pertama hati itu maknanya pertama adalah hati fisik. Waruhul jismaniyu, dan roh yang fisik juga dalam pengertian tubuh lembut, ya, wadak alus kalau bahasa Jawa itu. Wan nafsu syahwaniyatu, dan nafsu syahwani, nafsu kebinatangan, ya, nafsu dalam pengertian kebinatangan tadi itu. Wal ulumu, dan ilmu, ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengertian. Ada hati fisik, roh fisik,
nafsu kebinatangan, dan sesuatu yang sifatnya spiritual, yaitu ilmu. Ya. Itulah pengertian dari 4 istilah tadi itu. Kolbu, ada kolbu yang fisik, tapi juga ada kolbu yang spiritual. Roh, ada roh yang fisik, tapi juga ada roh yang spiritual. Nafsu, ada nafsu yang fisik kebinatangan, tapi juga ada nafsu yang spiritual, yaitu nafsu mutmainnah. Ya, jadi ini pengertiannya, ada yang fisik, ada yang spiritual, ya. Wal alfadhu, dan istilah-istilah terminologi al-arba'atu yang 4 tadi bijumlatiya dengan keseluruhannya tatawaradu datang serentak. Mana harafiahnya? Kalau tatawaradu di sini bisa kita artikan tatawaradu dimengerti secara serentak alaiha terhadap 4 makna tadi itu. Jadi 4 istilah tadi itu bisa dimaknai dengan 4 pengertian tadi itu. Fal ma'ani, maka maknanya pengertian khamsatun ada 4, wal alfadhu dan lafaznya atau istilahnya arba'atun ada 4, ya. Jadi istilahnya 4 tapi pengertiannya sebetulnya 5. Kenapa? Karena ada hati fisik, ada roh fisik, ada nafsu fisik. Ada juga akal yang pengertiannya adalah ilmu, sifat, ya. Tapi juga ada makna yang kelima, yaitu latifah tadi itu, ya, kemampuan halus yang sifatnya rohani. Wa kullu lafdzin, dan setiap istilah utliqa diucapkan, diekspresikan, dimaknai ini untuk 2 pengertian. Wa aktsarul ulama'i, dan sebagian besar ulama. Nah, di sini Imam Ghazali mengkritik ini, ya. Ini adalah kebiasaan yang khas pada ulama-ulama klasik dulu. Jadi mereka seringkali sambil mengarang buku, mengulas sesuatu sambil mengkritik ulama lain gitu kan. Ya biasalah. Ya, saling mengkritik itu tradisi yang lazim di kalangan para ulama dulu. Lalu ada kritik balik nanti. Wa aktsarul ulama'i, dan sebagian ulama qad iltabasa, telah menjadi rancau alaihim pada mereka ikhtilafu hadil alfadhi, perbedaan istilah-istilah ini semua, wa tawarudhiha, dan pengertiannya semua ini, ya. Fatarahum, maka engkau melihat mereka yatakallamuna, berbicara fil khawatiri, mengenai khawatir. Khawatir itu gerak-gerik pikiran. Wa yaqulun, dan mengatakan hadza khatirul aqli, ini adalah gerak-gerik akal. Wa hadza khatirur ruhi, dan ini gerak-gerik roh. Wa hadza khatirul qalbi, dan ini adalah gerak-gerik hati. Wa hadza khatirun nafsi, dan ini adalah gerak-gerik nafsu. Ketika ulama mengatakan khatirun nafsi, khatirul qalbi, maksudnya apa? Yang dimaksudkan ini gerak-gerik ini nafsu, akal atau kolbu dalam pengertian yang mana, yang fisik atau yang spiritual. Karena itu beda itu. Ini mereka atau para ulama ini seringkali menggunakan istilah ini tanpa menyadari perbedaan-perbedaan makna yang subtil tadi itu. Walaysa yadri, dan tidak tahu an-naziru, orang yang menelaah, ya. Orang yang menelaah mengenai istilah-istilah ini tadi itu, ikhtilafa ma'ani hadhil asma'i, perbedaan-perbedaan makna dari istilah-istilah ini semua. Karena banyak orang yang tidak tahu, wali ajli kashfil ghidai, dan untuk menyingkapkan tirai anzalika, dari semua tadi itu, qaddamna, maka kami buatkan muqaddimah atau kami dahulukan syarha hadhil asami, penjelasan mengenai istilah-istilah ini semua. Oke, koma. Wahaitsu warada, dan ketika datang fil Qur'ani, dalam Quran, was sunnati, dan sunnah, lafzul qalbi, istilah qalb. Ketika di Quran dan sunnah ada istilah qalb, fal muradu, maka yang dimaksudkan bihi, dengan istilah itu adalah al makna, pengertian, ya.
ide atau makna pengertian alladzi yafqahu yang memahami, yang mampu memahami minal insani dari manusia, wa ya'rifu dan mengetahui haqiqatal asya'i terhadap kesejatian sesuatu. Jadi qalb ketika disebutkan dalam Quran dan Sunnah maksudnya adalah pengertian yang menyangkut soal kemampuan dalam diri manusia yang bisa paham dan tahu. Itulah qalb. Bukan qalb dalam pengertian qalb fisik ya. Kalau yang fisik itu urusan dokter anatomi ya. Tetapi kalau qalb dalam pengertian kapasitas spiritual untuk mengetahui dan memahami, itulah maksudnya qalb dalam Quran dan Sunnah. Waqad yukanna ya, waqad yukanna, dan kadang-kadang ya, lagi-lagi qad yang partikel yang mendahului fi'il mudhari' menunjukkan makna kadang-kadang ya. Kalau qad masuk atau mendahului fi'il madhi artinya lain. Kalau qad mendahului fi'il madhi maka artinya bukan kadang-kadang, artinya justru menekankan, sungguh-sungguh ya. Jadi bedanya qad kalau mendahului fi'il madhi artinya sungguh-sungguh ya. Qad qamatis shalah itu kan. Maka sungguh-sungguh salat ini segera akan tegak, akan diselenggarakan maksudnya sebentar lagi. Qad qamatis shalah artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau qad mendahului fi'il mudhari', qad yaqumu artinya kadang-kadang. Jadi Anda jangan jumbo. Jangan menerjemahkan qad yang mendahului fi'il madhi artinya kadang-kadang, yang mendahului fi'il mudhari' dimaksudkan sebagai sungguh-sungguh, itu kebolak-balik namanya. Wa qad yukanna, dan kadang-kadang dipakai sebagai kinayah, sebagai ungkapan lain atau pasemon ya, anhu dari qalb dalam pengertian anhu dari kata qalb, bil qalbi dengan qalb alladzi fis sadri yang ada di dada ya. Jadi qalb itu kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai qalb fisik yang tempatnya di dada ini ya. Tetapi kebanyakan kalau disebut qalb itu dalam Quran dan Sunnah artinya adalah bukan qalbu fisik, tapi kalbu yang sifatnya spiritual. Lianna baina tilkal latifati, karena antara qalbu dalam pengertian latifah kemampuan lembut tadi, wa baina jismil qalbi dan jasadnya atau jisimnya atau fisiknya qalb, alaqatun, ada hubungan khasatun yang spesifik. Memang antara qalbu fisik dengan qalbu spiritual itu ada hubungan yang khas ya. Jadi kalaupun misalnya qalbu dipertukarkan, saling dipertukarkan maknanya itu lumrah, karena memang ada hubungan antara qalbu fisik dengan qalbu spiritual. Fa innaha, karena sesungguhnya latifah tadi, wa in kanat walaupun muta'alliqatan berhubungan bisa iril badani dengan seluruh badan. Jadi kalbu sebagai latifah itu berhubungan dengan semua badan. Ingat, sebagai latifah, sebagai kemampuan yang sifatnya lembut, itu dia kan seperti cahaya yang menyebar ke seluruh tubuh gitu kan, digambarkan oleh Al-Ghazali kemarin. Meskipun qalbu dalam pengertian latifah itu berhubungan bisa iril badani dengan seluruh badan, wa musta'milatan, dan memakai lahu kepada badan itu, walakinnaha, tetapi latifah tadi tata'allaku berhubungan bihi dengan badan, biwasitatil qalbi dengan melalui kalbu. Fata'alluquha, maka hubungan latifah al-awwalu yang awal bil qalbi dengan kalbu, waka maaf, waka'annahu seolah-olah
apa ini qalbu ya badan itu mahalluha adalah tempatnya latifah tadi itu, wa mamlakatuha dan kerajaannya latifah, wa alamuha dan alamnya latifah, wa matiyatuha dan kendaraannya latifah. Jadi badan kita ini, fisik ini, itu dianalogikan oleh Imam Ghazali seperti kerajaan hati. Ini menarik kan? Jadi makanya tadi saya katakan Al-Ghazali tidak sekedar filosof biasa, tapi filosof yang berusaha menerangkan konsep-konsep abstrak kepada orang awam dengan menggunakan metafor. Ini nggak kita jumpai pada Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina menjelaskan soal jiwa, soal roh itu ya murni penjelasan filsafat yang untuk membacanya perlu dengan apa itu kening yang berkerut ya. Tapi kalau kita baca Al-Ghazali nggak asik. Ya seasik-asiknya Al-Ghazali tetap saja dibaca butuh konsentrasi juga. Tapi lebih asik daripada kalau kita baca karya Ibnu Sina. Karena apa? Karena di sini Al-Ghazali menggunakan metafor. Jadi badan ini itu diserupakan oleh Imam Ghazali seperti kerajaan. Rajanya adalah hati spiritual tadi itu. Badan ini adalah kendaraan. Vehicle ya, kendaraan bagi hati sebagai operatornya. Jadi hati adalah operator, badan adalah wahana tempat operator ini bekerja. Ini kan namanya metafor kan, perlambang atau ya. Mana tadi? Walidzalika, karena itu syabbaha menyerupakan Sahal At-Tustari. Ini seorang tokoh mistik tasawuf, Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari itu menyerupakan al-qalba, hati, bil arsy dengan arash, singgasana ya. Sahal At-Tustari ini adalah gurunya Al-Hallaj ya. Dia muridnya seorang ahli sufi mistik dari Mesir namanya Dhunnun Al-Masri. Salah satu tokoh mistik besar ya, yang Al-Ghazali juga berhutang budi yang cukup banyak kepada tokoh ini. Jadi Sahal At-Tustari itu menyerupakan hati itu dengan singgasana raja. Wasadra, dan menyerupakan dada ini, bosom atau chest ya, dada kita ini, bil kursi, dengan kursi. Istilah aras dan kursi ini istilah yang dipakai di Quran untuk Allah. Jadi Allah itu digambarkan sebagai raja, aras itu singgasananya, kursi adalah tempat duduknya ya. Hati itu aras ya, dada itu adalah kursi, tempat raja duduk. Faqala, maka Sahal At-Tustari mengatakan al-qalbu, hati, huwal arsyu, adalah singgasana. Hati adalah singgasana, wasadru, dan dada, huwal kursi, adalah kursi. Ya, tapi ini metafor, jangan difahami secara harafiah, bahaya. Tujuan metafor itu membantu orang paham. Jangan difahami apa adanya, karena itu hanya alat untuk berbicara saja sebetulnya kan. Metafor itu adalah yang disebut dengan figure of speech, gaya bahasa. Karena begini, saudara-saudara, sebelum saya akhiri pengajian Ihya pada malam hari ini sudah jam 10.17 rupanya ya. Keasikan. Masih oke diteruskan sedikit? Bahasa manusia itu seringkali menipu, mencelakai, bahkan kadang-kadang dipakai untuk mengatakan makna A yang sampai kepada orang lain makna B. Jadi seringkali karena itu untuk menyiasati bahasa yang licin semacam ini, maka biasanya ada teknik ya. Tekniknya antara lain menggunakan metafor tadi itu, figure of speech, gaya bahasa. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar makna itu bisa dipastikan sampai relatif
utuhlah kepada orang lain. Jadi jangan dimaknai secara harafiah istilah hati itu arash, dada adalah kursi. Wah, ini kan istilah Allah masa dipakai untuk tubuh manusia. Jangan begitu, ini hanya metafor saja. Wala yudhannu, dan jangan disangkakan bihi kepada Sahal at-Tustari annahu, sesungguhnya dia, ya Allah berpandangan, annahu bahwa sesungguhnya qalbu itu arshullahi, singgasana Allah. Jadi seolah-olah hati manusia itu singgasana Tuhan. Enggak begitu. Wa kursiyuhu, dan kursinya Tuhan. Ya mungkin ada juga orang yang berpandangan seperti itu, para mistikus yang lagi trans ya. Ya tapi kalau lagi trans kan urusannya lain, lagi tanda kutip mabok ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu muhalun, muhal. Bal arada, bahkan tetapi sebaliknya, arada Sahal at-Tustari memaksudkan bihi dengan qalbu tadi itu, annau, sesungguhnya dia qalbu, mamlakatul insani, adalah kerajaan manusia. Wal majro, dan tempat aliran al awalu, tempat manifestasi ya, mungkin itu lebih tepat dimaknai. Wal majro, dan tempat manifestasi al awalu yang pertama, litadbirihi, untuk penyelenggaraannya apa itu insan, wa tasarrufi, dan usahanya insan. Jadi kalbu ini adalah semacam kerajaan manusia. Ya, disitulah terjadinya aktivitas pertama manusia, aktivitas mentalnya di situ. Ya. Fahuma, maka kalbu dan apa itu dan badan, ya, binisbati, dinisbahkan ilahi kepada manusia, adalah kal arasi, seperti arash, wal kursi, dan kursi. Ya, al qalbu dan sadr ya. Maka qalbu dan sadr, qalbu dan dada itu seperti arash atau singgasana dan kursi, binisbati, dihubungkan ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Wala yastaqimu, dan tidak menjadi tegak, tidak menjadi masuk akal, hadza tashbihu, perumpamaan ini, aidan juga, illa min ba'dil wujuhi, kecuali dari satu segi tertentu. Wa syarhu dzalika, dan penjelasan mengenai ini, aidan juga, la yaliku, tidak tepat, bi gharadina, dengan tujuan kami, fal nujawizu, maka hendaknya kita lewati saja. Saya kira ini pengajian Ikhya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam.